Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf, yang saat ini menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menjelaskan bahwa di dunia ini ada banyak jenis waliullah. Salah satunya yaitu wali dalam bidang pendidikan. Selama ini wali itu dianggap seorang yang sakti dan bisa mengobati, padahal tidak. Salah satu wali tersebut adalah Kiai Haji Abdul Fattah Hashim dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Kiai Fattah merupakan menantu dari Kiai Haji Bisri Samsuri. Kewalian Kiai Fattah menurut Gus Yahya terlihat saat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mondok di rumah Kiai Fattah. Ibu kandung Gus Dur yang bernama Siti Solehah merupakan saudara kandung dari istri Kiai Fattah, Nyai Musyarofah. Saat usia Gus Dur mulai beranjak remaja, ia dititipkan oleh ayahnya Kiai Haji Abdul Wahid Hashim ke Kiai Fattah di Tambak Beras untuk belajar ilmu agama. Kiai Fattah itu orangnya sangat ikhlas dan sabar dalam mendidik para santrinya. Salah satunya yaitu Gus Dur, kata Gus Yahya. Hal itu disampaikan Gus Yahya Stakuf pada acara Hol Masyaikh dan Haflah Kubro di Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dijelaskan, di awal-awal mondok, Gus Dur belum merasa betah, sehingga supaya tidak merasa kesepian, ia dicarikan teman oleh Mbah Fattah. Teman bermain Gus Dur itu namanya Khudori dari Kabupaten Banyuwangi. Setiap hari dua santri ini kemana-mana selalu bersama, termasuk saat mengaji kitab kuning. Khudori dari Banyuwangi ini yang menemani Gus Dur kemana-mana, tambah Gus Yahya. Suatu hari, ulama yang biasa disapa Mbah Fattah ini dalam keadaan lelah dan mengantuk. Namun karena ada jadwal ngaji di hadapan para santrinya, Mbah Fattah tetap berangkat mengisi pengajian. Dalam kondisi yang mengantuk, Mbah Fattah akhirnya tertidur pulas saat mengajar. Semua santri yang hadir saat itu tidak berani membangunkan Mbah Fattah, namun juga tidak keluar dari ruangan. Tapi hal ini tidak berlaku kepada Gus Dur. Saat Mbah Fattah tidur, tiba-tiba di depan pondok lewat lori atau angkutan seperti kereta api pembawa tebu menuju Cukir. Gus Dur lalu mengajak Khudori mengejar lori dan naik ke atasnya hingga sampai di pabrik gula Cukir. Setelah sampai di Cukir, kedua santri ini balik lagi ke Tambak Beras menaiki lori, lalu kembali duduk dalam forum pengajian Kiai Fattah. Baru saja dua santri itu duduk, tiba-tiba Mbah Fattah bangun dan menanyakan pelajarannya sampai di mana. Tanpa merasa bersalah, Khudori langsung menjawab kalau dari Cukir, Kecamatan Diwek. Saat duduk, pas Mbah Fattah bangun dan lalu menanyakan ke santri, sampai mana tadi Cung? Jawab Khudori, sampai Cukir Mbah. Kalau tidak wali, maka tidak bisa ini, sabar dan ikhlas, cerita Gus Yahya. Kejadian lain di pesantren Kiai Fattah, ada seorang santri yang nakalnya luar biasa atau kelas dewa. Oleh pihak pondok sudah berkali-kali disangsi, mulai disuruh ngaji, digundul, dijewer, dan jenis hukuman lainnya. Pada suatu hari, santri tersebut nekat naik ke atas genting di tengah malam dan mengintip santri putri tidur. Saat sedang asyik melakukan aksinya, beberapa pengurus yang curiga ada penampakan di atap asrama lalu mendekati santri itu. Santri ini nakalnya sudah parah. Bahkan Gus Dur usul ke Mbah Fattah agar santri tersebut dikembalikan ke keluarganya. Namun Mbah Fattah menolak. Alasannya, orang tua santri itu menitipkan agar diperbaiki akhlaknya. Masa akhlaknya belum betul sudah dikembalikan? Ini yang bisa melakukan hanya wali, ujarnya. Siapa sangka, lewat keberkahan kewalian Mbah Fattah, santrinya yang nakalnya cukup luar biasa tersebut di kemudian hari menikah dengan anak seorang kiai dan diminta mengurusi sebuah lembaga pendidikan cukup besar di Jawa Tengah. Ia sendiri saja kaget
dengan nasibnya di kemudian hari. Saya tidak sebut namanya, biar tidak kalian cari. Tapi saat Gus Dur masih hidup, ia sering main ke sana dan gojloki santri tersebut, tutup kiai asal Rembang tersebut. Bagaimana tanggapan Anda tentang video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.